Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa, sahabat sowan yang saya cintai, yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan ini, di akhir bulan, khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal sebagai bulan untuk menundukkan hawa nafsu. Jadi bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa di antara bulan-bulan yang lain, terutama dalam masalah menundukkan musuh yang paling besar, atau dalam arti penghalang terbesar dalam kehidupan manusia. Kalau kita perhatikan dengan teliti, bahwasanya musuh yang paling agung atau penghalang yang paling besar di antara penghalang-penghalang yang lain, sebagai penghalang godaan setan, penghalang dunia, penghalang kecintaan kepada wanita, dan penghalang-penghalang yang lain, maka penghalang hawa nafsu ini adalah penghalang yang paling besar, karena hawa nafsu ini adalah sumber dari malapetaka. Sejak kehidupan manusia yang pertama, perkara hawa nafsu ini menjadi hal yang sangat nampak. Bahwasanya sejak penciptaan iblis, laknatullah alaih, iblis berlaku sombong dikarenakan hawa nafsunya. Dia merasa lebih bagus penciptaannya dibandingkan Adam alaihissalam. Begitu juga Nabi Adam sebelum diangkat menjadi seorang nabi, beliau tergoda ingin hidup kekal, sehingga terbujuk oleh iblis untuk memakan buah. Itu juga disebabkan oleh karena hawa nafsunya. Kemudian Qabil dan Habil, Qabil membunuh Habil, ini juga disebabkan oleh hawa nafsu. Mungkin dari Bani Israel, ulama Bani Israel seperti Bal'am bin Ba'ura, yang sudah dikenal ulama besar yang memiliki karomah, doanya terkabul. Dia masih tergoda oleh dunia, tergoda oleh hawa nafsunya. Ketika diperintahkan untuk mendakwai seorang raja, malah dia justru berpaling, yaitu justru melawan atau berpihak kepada raja tersebut untuk membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitulah hawa nafsu yang sangat dahsyat, yang digambarkan oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surat Yusuf ayat 53, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innan nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Bahwasanya sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada yang kepada yang buruk, kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayatnya yang lain, misalnya di surat As-Sad ayat 26, Allah juga berfirman, wala tattabi'il hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Jadi fayudillaka ang sabilillah, maka ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu adalah perkara yang sangat besar, yang momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk menundukkan hawa nafsu kita. Karena tanpa menundukkan hawa nafsu, maka manusia tidak akan bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat sawan yang dirahmati Allah, hawa nafsu ini bisa ditundukkan karena memang hawa nafsu ini dari sisi kecenderungannya adalah kecenderungan kepada yang buruk. Tetapi hawa nafsu ini juga memiliki dua potensi, yaitu potensi baik dan buruk, sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham, memberi jalan
yaitu memberi potensi kepada nafsu itu untuk melakukan yang fujur dan takwa, perbuatan yang baik, yang buruk, dan yang takwa. Jadi potensi nafsu inilah yang seharusnya kita gunakan, karena nafsu yang bisa ditundukkan ini menjadi nafsu yang benar, mutmainnah, bukan nafsu amarah ya, atau nafsu yang buruk lainnya. Jadi nafsu ini harus ditundukkan ya. Sebagaimana ketika nafsu ini ditundukkan, seharusnya nafsu ini adalah suatu keinginan pada diri manusia, kecenderungan pada diri manusia untuk kecenderungan kepada suatu yang buruk tadi. Tetapi kecenderungan ini ketika dituntun oleh syariat Islam, maka kecenderungan ini bisa berubah kepada kecenderungan kepada yang baik. Dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahasanya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima ji'tubi. Tidaklah beriman seseorang, maksudnya tidak beriman ini bukan kafir, tetapi yaitu imanan kamilan, berarti tidak beriman secara sempurna. Jadi tidak beriman seseorang hatta yuhakimu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu, keinginan, kecondongan hawa nafsunya itu, keinginannya itu taba'al lima ji'tubi, mengikuti syariat yang atau Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya di dalam hadis ini terdapat makna bahwasanya iman yang sempurna itu iman yang bukan sekedar ketaatan saja, tetapi diikuti dengan kecondongan ya, keinginan yang menyesuaikan dengan keinginan syariat Islam. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di situ Allah bersumpah, fala warabbika la yu'minuna hatta, pada akhirnya manusia itu tidak beriman. Artinya ini juga imanan kamilan ya, yang iman kamilan, iman yang tidak sempurna maksudnya, bukan kafir ya. Hatta yuhaqqimuka, hingga mereka menjadikan engkau ya, yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ya, sebagai hakim ya, memutuskan perkara mereka, sumala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ya, kemudian mereka menerima putusan yang engkau berikan, wa yusallimu taslima, dan menerimanya dengan sepenuh hati. Artinya tidak ada rasa berat di sini dan menerima dengan totalitas. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bukan, iman yang sempurna itu bukan sekedar taat. Bisa jadi orang taat tapi merasa terpaksa ya. Ketaatan yang sempurna itu adalah ketaatan yang disertai keridhaan ya, kecintaan ya kepada syariat itu sendiri. Ini digambarkan memang hawa nafsu itu tidak suka ya, kecenderungannya itu tidak suka kepada misalnya contoh di dalam Al-Qur'an itu dikatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum kan. Ya, diwajibkan kalian berperang meskipun hawa nafsu kalian itu tidak menyukainya. Ya. Di sini pada awalnya hawa nafsu ini tidak perang itu tidak disukai oleh hawa nafsu ya. Tetapi manakala Allah perintahkan berperang, ya, kita ambil misalnya sirah Khalid bin Walid ya, pernah menyatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang paling dicintai ya, meskipun mendapatkan seorang anak putra atau menjadi pengantin baru ya malam pertama itu, yaitu lebih ia cintai daripada saat dia berperang bersama para sahabatnya di jalan Allah. Artinya perang yang tadinya sesungguhnya tidak disukai hawa nafsu menjadi sesuatu yang dicintai. Nah, inilah bentuk bahwasanya pentingnya ya kita itu sungguh-sungguh memerangi hawa nafsu. Lalu bagaimana memerangi hawa nafsu? Apakah harus kita tinggalkan seluruh ya potensi-potensi seperti tidak menikah ya, sebagaimana para rahib ya
para orang-orang Nasrani itu tidak mau menikah gara-gara ingin mencapai derajat cantik. Islam tidak seperti itu. Memang nafsu ini di sisi lain adalah mengajak yang buruk, tapi di sisi lain adalah dibutuhkan oleh manusia. Disitulah letak kesulitan. Ya, maka perlu perjuangan sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang pejuang, ya, pejuang adalah orang yang yaitu memerangi hawa nafsunya. Jadi ini indikator, ya, atau di dalam hadis yang lain juga dikatakan al-kaisu mandana nafsahu, yaitu orang yang cerdas, yaitu orang yang mandana nafsahu, menundukkan hawa nafsunya, ya. Mandana nafsahu di sini jelas sekali. Misalnya di dalam hadis itu mandana nafsahu dikatakan yaitu menghitung, menghisap dirinya, ya. Jadi menghisap dirinya sebelum dihisap oleh Allah, ya. Jadi ini sangat jelas, ya, bahasanya untuk menundukkan hawa nafsu itu perlu perjuangan dan bukan sekedar menilai segala sesuatu dari aspek kita suka tidak suka menurut kita, tetapi suka tidak suka itu harus berdasarkan standar syariat Islam. Artinya yang pertama, untuk memerangi nafsu itu harus menstandarisasi seluruh kecondongan kita, keinginan kita, yaitu menyesuaikan dengan syariat Islam. Jadi harus kita itu memiliki cinta dan tidak cinta, suka tidak suka. Ini harus berdasarkan apa yang disukai Allah dan apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum yang besar untuk melawan nafsu ini adalah salah satunya adalah dengan cara berpuasa, ya. Jadi Imam Ghazali itu mengibaratkan khimar yang bandel itu, ya, dengan cara mengurangi makanannya, ya. Kemudian memberi beban, ya. Artinya di sini mengurangi makanan, tidak seluruh keinginannya itu dipenuhi. Mana keinginan yang boleh dipenuhi, mana yang tidak. Bahkan Islam mengatakan min husnil imani tarkuhu malayani, min husnil islami tarkuhu malayani. Ya, tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bukan sekedar keharaman saja yang ditinggalkan, tetapi hal-hal yang mubah yang bisa mengarahkan kepada terhambatnya ketaatan atau mengurangi ketaatan ini dihindari. Ya. Jadi jelas di sini adalah menstandarisasi seluruh perilaku kita kepada syariat Islam, mengurangi makan kita dengan cara berpuasa, ya. Kemudian juga memberi kita tugas-tugas dalam diri kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Bahasanya itu dalam kalau keledai tadi, yaitu membebani, ya, dengan beban agar dia itu tunduk kepada tuannya, ya. Dan jangan lupa juga, ya, karena nafsu ini yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafsu ini ditundukkan. Dan juga harus ikhlas, ya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Karena ibadah ini tanpa ikhlas, ya, tidak akan diterima oleh Allah, dan Allah itu tidak akan menolongnya, ya. Karena di suatu riwayat, ya, Nabi Yusuf itu, ya, diselamatkan oleh Allah karena beliau adalah seorang yang ikhlas, ya. Jadi ikhlas ini juga penting, ya, selain kita memerangi dengan cara berpuasa, ya, kemudian memberi beban pada diri kita, ya. Dan inilah, ya, pentingnya puasa untuk menundukkan hawa nafsu kita, sehingga nafsu kita itu, ya, menjadi nafsu yang disucikan, nafsu yang bisa tunduk kepada syariat Islam. Pemirsa, sahabat sowan yang saya cintai, inilah, ya, pentingnya kita menundukkan hawa nafsu. Kalau kita lihat sekarang, memang hawa nafsu ini adalah bisa dilakukan individu, kelompok maupun negara, ya. Sebagaimana misalnya, ya, orang itu dulu kita masih ingat, ya, COVID itu, di zaman COVID itu kita masih ingat orang itu semua menggunakan masker karena takut mati, ya. Tapi di sisi lain anehnya, ya, yang bisa kita indra dengan mudah itu biasanya wanita, ya. Wanita yang menggunakan, wanita muslim, ya, dia menggunakan masker, tetapi di sisi lain
dia tidak menutup auratnya, membuka rambutnya misalnya. Ini terlihat tampak bahasanya dia lebih takut mati daripada orang yang takut kepada Allah yang menciptakan kematian. Yang Allah itu memerintahkan untuk menutup aurat. Padahal ancaman ketika manusia tidak menutup aurat adalah neraka. Dia lebih takut kena penyakit, ya, takut mati. Padahal mati itu yang menentukan Allah. Ya. Dia tidak takut pada ancaman Allah neraka untuk meninggalkan menutup aurat tadi. Ini perkara yang aneh, artinya untuk menundukkan hawa nafsu juga harus mendahulukan akal daripada nafsu. Ya, mendahulukan akal, berpikir sebab akibatnya. Inilah yang penting. Ya. Jadi contoh, misalnya juga di dalam negara kadang juga negara itu menuruti hawa nafsunya. Ya. Jadi misalnya Islam memerintahkan, ya, kalau tentang puasa itu jelas ya, kita dengar misalnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian siam. Tetapi di sisi lain ada ayat yang sama-sama kutiba, ya, kutiba alaikumul qisos, diwajibkan perang. Ya, diwajibkan kalian melaksanakan qisos, ya. Ini tidak dilaksanakan. Ini berarti ini bentuk sebuah negara yang menuruti hawa nafsu, ya. Menuruti hawa nafsu. Jadi ini bentuk yang perlu kita hindari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.